Shalom, halo semua, perkenalkan namaku Yeskel Ferry. Hari ini aku pelayanan di GPDI Kalvari dan Perkantas Semarang. Selamat datang di PA Komcil. Dan hari ini kita akan membahas tentang Community for Eternity. Nah, mari sama-sama kita mau lihat ayat mas kita. Kita mau buka di Kolose 3 ayat 15. Kolose 3 ayat 15, demikian firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ya, kitab Kolose ini ditulis oleh Paulus untuk jemaat Kolose. Pada waktu itu jemaat Kolose sempat dibingungkan dengan satu pengajaran, di mana pengajaran itu berkata bahwa Yesus bukanlah perantara antara Allah dengan manusia. Pengajaran itu menyebutkan bahwa perantara antara Allah dan manusia adalah malaikat. Nah, tentu Paulus melawan pengajaran ini. Paulus berkata kepada jemaat Kolose, dia mengatakan tentang keutamaan Kristus. Itu sebabnya kalau teman-teman buka di Kolose 1, teman-teman akan menemukan perikop tentang keutamaan Kristus. Paulus sudah mengangkat bahwa Kristus adalah satu-satunya perantara antara Allah dengan manusia. Darah Kristus itulah yang tercurah di kayu salib yang menjadi pendamai antara Allah dengan manusia. Itu sebabnya kita sudah dipulihkan, dan di pasal 3 teman-teman akan melihat tentang manusia baru. Sebagai orang yang dipulihkan menjadi manusia baru, tentu tidak ada lagi yang namanya orang Yahudi, tidak ada lagi orang non-Yahudi. Paulus berkata semuanya itu sama, satu tubuh di dalam Kristus. Dan berikutnya di pasal 3 ayat 15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Paulus menekankan ketika seorang telah menjadi manusia baru, telah dipulihkan, tidak ada perbedaan lagi karena satu tubuh di dalam Kristus. Nah, teman-teman, satu tubuh inilah yang kita maknai dengan kata komunitas. Satu tubuh inilah yang sering sekali kalau hari ini kita ketahui dan kita pahami namanya kelompok kecil atau komcil. Nah, pertanyaan yang ada adalah bagaimana kita membuat komcil itu menjadi hidup. Nah, kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab, ya, namanya Daud dan Yonatan. Ya, teman-teman, ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari Daud dan Yonatan. Yang pertama, kita melihat Daud dan Yonatan adalah orang yang melibatkan Tuhan di dalam relasi mereka. Teman-teman bisa buka di dalam 1 Samuel 2 ayat 42 dan 1 Samuel 23 ayat 18. Teman-teman akan melihat beberapa kali mereka mendeklarasikan hubungan mereka sebagai seorang sahabat, sebagai seorang yang hidup di dalam kelompok kecil. Dan mereka mengundang Tuhan untuk hadir di dalam relasi mereka. Bagaimana dengan kita? Apakah selama ini kita sudah melibatkan Tuhan di dalam relasi kita dengan kelompok kecil kita? Dengan saudara komcil kita, dengan kakak komcil kita, atau bahkan juga dengan adik komcil kita. Nah, teman-teman, yang kedua, kita bisa belajar dari Daud dan Yonatan bahwa relasi mereka itu adalah relasi yang dua arah. Teman-teman bisa lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-20. Di situ diceritakan bagaimana Daud dan Yonatan saling terbuka satu sama lain. Apalagi ketika Yonatan tahu bahwa rencana ayahnya, yaitu Saul, untuk membunuh Daud. Dan di situ pula Daud terbuka. Dia berkata kepada Yonatan, apa dosaku sehingga ayahmu mau membunuh aku? Kita melihat ada relasi yang dua arah. Ada saling terbuka. Ada saling mengerti perasaan satu sama lain. Sehingga relasi ini bisa bertumbuh. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah hari ini komcil kita sudah memiliki relasi dua arah? Sudah terbuka satu sama lain dengan saudara komcil kita,
dengan kakak komcil kita, dengan adik komcil kita, apakah hari ini hubungan yang ada, relasi yang ada itu dua arah? Nah teman-teman, yang ketiga, kita bisa melihat bahwa Daud dan Yonatan punya komitmen di dalam relasi mereka. Teman-teman bisa melihat di dalam 1 Samuel 20 ayat 20, bagaimana Yonatan menolong Daud ketika Saul ingin membunuh Daud. Dan teman-teman bisa melihat di 2 Samuel 9 ayat 7, bagaimana Daud menolong dan menyelamatkan satu-satunya keturunan Yonatan yang tersisa setelah peperangan, setelah Yonatan gugur, yaitu Mephiboset. Bagaimana Daud mengangkat Mephiboset. Minta maaf, Mephiboset ini adalah orang yang cacat. Dan pada waktu itu Daud mencari. Dan ketika ketemu Mephiboset, keturunan Yonatan, Daud memberikan semua hak-haknya Mephiboset. Dan Daud duduk sehidangan dengan Mephiboset. Bagaimana dengan kita hari ini? Seberapa besar komitmen kita terhadap komcil kita? Seberapa besar kita membawa pergumulan-pergumulan teman-teman komcil kita, saudara komcil kita di dalam doa pribadi kita? Seberapa besar aksi nyata kasih kita terhadap saudara-saudara komcil kita, terhadap kakak komcil kita, terhadap adik komcil kita? Mari kita mau melihat diri kita. Mari kita mau belajar dari Yonatan dan Daud, di mana mereka berkomitmen terhadap relasi mereka. Oke, nah teman-teman, sebagai penutup, hari ini kita mau lihat lagi ya, apa sih yang bisa kita pelajari dari PA Komcil hari ini. Nah yang pertama, Tuhan mau kita hidup di dalam komunitas. Ibarat nih ya, kalau kita ngelawan Thanos, Tuhan itu mau kita tidak sebagai Kapten Amerika, Iron Man, ataupun apapun itu, tapi Dia mau kita sebagai Avenger. Siapa Thanos kita? Thanos kita itu adalah manusia lama kita. Masih ingat ya teman-teman ya, pembahasan di Kolose, bahwa ketika kita sudah dipulihkan Tuhan, ketika kita sudah terima Kristus, kita menjadi manusia baru, dan kita berjuang untuk meninggalkan manusia lama kita. Dan Tuhan mau kita bersama-sama. Dan yang kedua, setelah kita hidup di dalam komunitas, kita juga belajar hari ini hadirkan Tuhan di dalam komunitasmu, seperti Daud dan Yonatan. Dan yang ketiga, kita melihat yaitu milikilah relasi dua arah. Jangan searah teman-teman ya. Karena apa? Searah tuh berat. Percaya deh ya. Nah, dan yang terakhir, milikilah komitmen di dalam kelompok kecilmu. Milikilah komitmen di dalam komunitasmu. Karena apa? Bukan hanya berpasangan hidup yang butuh komitmen, tapi dalam kehidupan berkomunitas, khususnya komcil, juga butuh komitmen. Oke, nah teman-teman, sekian dulu PA Komcil kita hari ini. Terima kasih untuk waktunya, sudah melihat dan sudah ber-PA bersama dengan saya. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Saya Yeskel Ferry, pamit. God bless you.